Kita sampai pada hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadithu al-thamin ashar An Abi Dhar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hadits hasanun sahih. Hadis yang ke-18 dari Abu Dhar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap kejelekan dengan amalan yang baik, maka niscaya akan menghapuskan dosanya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam beberapa naskah ya, hadis ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang hasanun sahih. Jadi hadis yang ke-18 ini diriwayatkan oleh Abu Dhar Al-Ghifari. Nama aslinya ya, yang masyhur adalah mengatakan beliau bernama Jundub ibnu Junadah. Beliau ini dari kabilah Ghifar, satu kabilah ya, di luar Makkah ya, ke arah Madinah, bahkan menjadi tempat perjalanan para kabilah Makkah jika mereka ingin menuju Syam. Ghifar. Abu Dhar Al-Ghifari ini ya, ketika beliau mendengar adanya seorang nabi, seseorang yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ingin menemuinya langsung. Datang ke Mekah sendirian dan mencari tahu di mana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia secara sembunyi-sembunyi mencari tahu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyapa Rasulullah dan minta untuk dibacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan oleh Rasulullah dan seketika itu Abu Dhar mengucapkan dua kalimat syahadat. Abu Dhar ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Mereka sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Bahkan dikatakan mungkin beliau yang kelima atau yang keenam di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dhar kemudian berpamitan, tapi beliau sebelum pulang ya, beliau mengatakan di dekat Ka'bah, mengucapkan dengan keras, dengan suara lantang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Spontan orang-orang Quraisy, kafir Makkah ketika itu langsung memukulinya. Tapi kemudian datang Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ini orang dari Ghifar. Kalau kalian mencelakainya, maka kalian jika berpergian ke daerah Syam, kalian akan melewati Ghifar. Hati-hati kalian. Maka jadilah kemudian apa? Dilepaskan Abu Dhar ini. Beliau Abu Dhar Al-Ghifari, seorang sahabat yang banyak mendapatkan ilmu. Bahkan beliau ini sampai pada taraf di antara mufti di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dhar banyak jasanya. Ketika beliau pulang ke daerahnya yaitu Ghifar,
menyebarkan Islam ke kabilahnya. Banyak sekali di antara orang-orang di kabilah Ghifar yang masuk Islam. Bahkan bukan hanya di daerah kabilahnya saja, tapi beliau pindah ke daerah Aslam. Banyak sekali yang masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka di sekitar perjalanan Rasulullah sesampainya beliau di Madinah, ada banyak mereka yang menyambut, orang-orang yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW, berjejer, berbaris. Begitu panjangnya barisan ini. Seandainya disebutkan oleh para ulama, seandainya mereka tidak mengucapkan takbir ketika itu, maka disangka mereka ini adalah pasukan yang ingin memerangi Rasulullah SAW. Ternyata siapa mereka ini? Mereka adalah kabilah Ghifar dan kabilah Aslam yang masuk Islam karena berkah dari dakwah Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang pemberani, mau menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu karena ingin menjalankan perintah dari Rasulullah SAW. Beliau Abu Dzar Al-Ghifari wafat satu tempat di daerah dekat Al-Madinah, dalam kisaran umur dalam atau pada tahun 32 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini juga bukan orang Makkah. Beliau ini adalah orang Madinah. Datang kepada Rasulullah SAW dalam bai'ah Aqabah yang kedua, masuk Islam, dan ketika itu masih muda, umur 18 tahun. Tapi Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang ahli fiqih. Bahkan disebutkan afqahukum Mu'adz, yang paling banyak mengetahui fikih di antara kalian adalah Mu'adz. Dan juga diberikan pujian dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan man aradal fiqh falyati Mu'adz bin Jabal. Barang siapa yang ingin belajar ilmu fikih, maka hendaklah dia mendatangi siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW, seorang yang ahli fikih, seorang yang ahli baca Al-Quran, perawi hadis, banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal ini di antara sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dunia karena ta'un. Beliau diutus sebagai pengganti Abu Ubaidah ibn Jarrah di daerah Syam, dan ketika itu ada wabah ta'un. Beliau dan keluarganya dikatakan meninggal dunia karena sebab ta'un. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dua sahabat yang ahli fikih, dua sahabat yang alim, dua sahabat yang banyak berjasa kepada dakwah Rasulullah SAW ini meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa, dan sering kita mendengar wasiat takwa. At-taqwa adaul wajibat wajtinabul muharramat. Takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban, menjauhi semua larangan. Takwa adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tapi sungguh berat untuk diamalkan dan berat dalam timbangan. Takwa menjalankan semua apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang hanya memahami takwa kalau dia sudah menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, banyak melakukan hal-hal yang sunnah, sudah dikatakan bertakwa. Bukan hanya sekedar itu.
Tapi makna takwa lebih luas daripada itu. Takwa menjalankan semua kewajiban, dan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita ada yang namanya kewajiban hati, ada yang namanya kewajiban badan, ada ilmu-ilmu agama yang wajib untuk kita pelajari, dan juga ada amalan yang wajib untuk kita lakukan. Kemudian ada juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, ada maksiat-maksiat hati, ada kewajiban-kewajiban hati. Ini semuanya harus dilakukan agar seseorang itu menjadi bertakwa. Karena takwa adalah ukuran kemuliaan bagi seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu merupakan ketundukan, kepatuhan, ya, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian di situ ada hal-hal yang harus dia lakukan, yang wajib dia lakukan. Ada amalan-amalan hati yang wajib dia lakukan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan-amalan badan yang wajib dia lakukan, salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, haji, zakat. Ada ilmu yang wajib untuk dia pelajari, ilmu tentang mengetahui Allah dan Rasulnya, wajib untuk dipelajari. Ilmu din, ilmu agama yang daruri, wajib untuk dipelajari. Kalau ini semuanya dilakukan, maka inilah dikatakan takwa. Bukan hanya sekedar melakukan kewajiban amaliyah badaniyah saja orang kemudian menganggap dirinya bertakwa. Tidak, banyak sekali. Ya, makanya takwa ini yang menjadikan kemuliaan bagi seseorang. Rasulullah SAW menjadi mulia dan orang yang paling mulia di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaan. Inni la'alamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah Ta'ala, berarti berilmu tentang Allah Ta'ala. Wa asyaddukum lahu khasyah, dan yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada amalan-amalan yang wajib dilakukan, juga ada kewajiban-kewajiban hati yang harus dilakukan bagi orang yang ingin dikatakan bertakwa. Jadi cakupan takwa itu luar biasa banyaknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang yang bertakwa ini. Rasulullah SAW mengatakan, inna awlan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya orang yang dekat denganku adalah orang yang bertakwa. Man kanu, siapapun dia, wa haitsu kanu, dimanapun dia. Sesungguhnya orang yang dekat secara ma'nawi dengan Rasulullah SAW adalah siapa? Orang yang bertakwa. Mendapatkan ketinggian derajat. Kenapa? Karena takwa begitu susah, begitu berat. At-taqwa kalimatun khafifatun 'alal lisan, thaqilatun fil 'amali wal mizan. Takwa itu adalah kata yang ringan untuk diucapkan dengan lisan, tapi sungguh berat dalam amalan dan berat dalam timbangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan perintah, jika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maka hendaklah dia mengikutinya. Ya, melakukan setelah perbuatan dosa itu melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu bisa menghapuskan dosa amalan maksiat tersebut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
dan ya lakukanlah ya atau ikutilah dari amalan maksiat itu dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu bisa menghapuskan dosa dari amalan maksiat tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah baiknya dan mulianya agama Islam. Jika seseorang melakukan perbuatan maksiat, kemudian setelah itu dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menjadikan penghapus, pelebur dosa-dosanya. Makanya di dalam Islam ada yang namanya kifarat. Orang yang melakukan dan melanggar ya hukum Islam ada ya melakukan kifarat. Wajib dia melakukan kifarat. Seperti orang yang melanggar larangan puasa pada siang bulan Ramadan ya. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, maka orang yang seperti ini berdosa, batal puasanya. Tapi kan ada apa? Kifarat ya. Untuk bisa menebus dosa tersebut ada kifarat yang harus dia lakukan. Membebaskan budak yang tidak cacat, yang cacatnya itu bisa menyebabkan dia tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka dia memberikan ya makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Kifarat ini meleburkan dosa dari yang dia telah melanggar ya, larangan puasa pada bulan Ramadan. Nah, begitu pula para ulama juga apa? Mengatakan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya dia segera bertaubat. Karena itu taubat di antara kebaikan. Taubat itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Taubat ada yang nasuh, ada yang tidak nasuh. Taubat ada yang mencukupi syarat-syaratnya, ada yang tidak mencukupi syarat-syaratnya. Taubat yang sempurna adalah seseorang yang bertobat dari semua perbuatan dosa yang pernah dia lakukan tanpa terkecuali. Sempurna. Taubat yang tidak sempurna adalah dia bertobat dari sebagian maksiat, tapi dia masih melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka taubat yang seperti ini dikatakan tidak sempurna. Ada taubat yang nasuh. Nah, biasanya orang mengatakan taubatan nasuha. Ya. Taubat yang nasuh ini adalah seseorang bertobat dari satu perbuatan maksiat, dari satu perbuatan haram, dan kemudian dia benar-benar meninggalkannya tanpa dia mengulangi lagi. Namanya taubatun nasuh. Ada taubat yang ghairu nasuh. Apa itu? Di awal dia memang punya keinginan untuk bertobat. Dia ingin meninggalkan perbuatan maksiat itu. Tapi kemudian belakangan ketika berlalu waktu dia mengulangi lagi. Ini namanya apa? Taubat ghairu nasuh. Ada taubat yang memenuhi syarat-syaratnya, ada yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan di antara syarat-syarat taubat adalah maka dia menyesali dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiat itu dan punya tekad di dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi. Jika perbuatan maksiat itu berhubungan dengan manusia, maka kemudian dia membayarnya atau minta untuk diridhoi, ya, minta untuk diikhlaskan. Jika perbuatan maksiat itu berhubungan dengan kewajiban seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan kewajiban itu. Ini namanya taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Ada juga taubat yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Jika kemudian tidak terpenuhi dari beberapa syarat tadi, maka taubat ini yang dikatakan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Orang melakukan perbuatan maksiat, jika kemudian dia bertobat, maka taubatnya bisa meleburkan dosa-dosanya. Man taba taballahu alaihi. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Pergaulilah mereka dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu bisa menjadikan seseorang mempunyai derajat yang tinggi. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin akan bisa menyamai dengan akhlak baiknya itu derajat orang yang ahli puasa dan ahli ibadah pada malam hari. Ini berarti orang yang berakhlak mulia ya, itu mendapatkan derajat yang tinggi. Rasulullah SAW di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, seseorang mukmin ya, dengan akhlak yang baiknya bisa menyamai derajat orang yang ahli puasa. Orang ini ahli puasa sunnah ya. Setiap hari dia puasa. Darajatas shaim al-qaim. Di samping dia puasa, dia pun juga apa? Banyak melakukan ibadah malam hari, tahajud, sholat malam. Siang dia puasa, malam dia ibadah. Orang yang seperti ini adalah orang yang apa? Menahan hawa nafsunya. Siang dia menahan hawa nafsunya untuk tidak makan, tidak minum ya, puasa sunnah. Orang yang seperti ini kan susah, berat untuk menahan hawa nafsunya. Malam dia ibadah. Di mana orang lain terlelap dalam tidurnya, dia bangun menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam. Orang yang seperti ini apa? Menahan hawa nafsunya. Begitulah orang yang berakhlak mulia. Kenapa orang yang berakhlak mulia mendapatkan derajat yang tinggi? Karena orang yang berakhlak mulia telah menahan hawa nafsunya. Apa itu? Dia ingin terus melakukan kebaikan kepada orang lain. Senyum, membantu, menolong, berkata-kata yang baik, menegur, mendoakan. Kemudian jika ada orang yang melakukan kejahatan kepada dia, dia sabar. Berarti dia menahan hawa nafsunya. Padahal dia bisa untuk membalasnya, tapi dia sabar dengan kejahatan dari orang lain dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang seperti ini adalah orang yang dikatakan berbuat baik, mempunyai akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang ahli ibadah, orang yang akhlaknya baik sempurna pada dirinya. Begitulah Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabatnya dan juga mengajarkan kita sebagai umatnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya penjelasan hadis yang ke-18. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa pada masa pandemi ya sekarang ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Mudah-mudahan kesabaran kita termasuk bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah kita dalam ibadah termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah berwasiat takwa kepada kita semuanya. Dulu ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, maka ada wabah ketika itu. Wabahnya sangat-sangat ya, parah. Bahkan di antara yang terkena wabah tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitu parahnya. Bahkan kemudian Rasulullah SAW pun ketika menjelang wafatnya, ketika dalam sakit yang begitu parah, ketika dalam sakaratul maut,
Ya, beliau ketika itu ingin sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Tapi kemudian beliau tidak tahan, menahan sakitnya, pingsan. Kemudian beliau melihat lagi, sadar kembali, ingin kembali bisa melakukan sholat. Tapi kemudian pingsan lagi Rasulullah SAW sampai 3 kali. Bahkan Rasulullah SAW ketika akhir hayatnya, beliau tersenyum melihat para sahabatnya sedang sholat. Apa yang ingin saya sampaikan dari ini semuanya? Bahwa ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti keadaan kita sekarang ini, wabah di mana-mana, semuanya khawatir, semuanya takut, semuanya menghindar dari kerumunan, maka jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan salat, karena itu di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sehingga kita senantiasa bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah taala, menjauhi semua larangannya, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari wabah dan musibah ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketakwaan. Pada akhirnya Allah berikan kepada kita anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri taklim kita ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.